Malam perlahan turun di ibu kota Nusantara. Langit Kalimantan Timur tampak gelap pekat, tapi bukan sunyi. Dari kejauhan, cahaya lampu mulai menyala satu persatu, seolah memberi tanda bahwa di tempat inilah masa depan Indonesia sedang disiapkan. Kita memulai perjalanan malam ini dari Plaza Timur IKN. Plaza Timur malam itu tidak gegap gempita seperti pusat kota besar, namun justru menghadirkan suasana yang tenang, tertib, dan terasa modern. Lampu-lampu taman menyala hangat, memantul di permukaan jalan yang masih baru. Beberapa pengunjung berjalan santai, sebagian berhenti sejenak untuk berfoto, mengabadikan momen Natal dan Tahun Baru di jantung ibu kota baru Indonesia. Udara malam terasa lebih sejuk. Angin hutan Kalimantan berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan pepohonan. Di Plaza Timur ini, kita bisa merasakan bahwa IKN tidak dibangun untuk hiruk-pikuk, melainkan untuk keseimbangan antara manusia dan alam. Kita kemudian mengarah ke Sumbu Kebangsaan. Sumbu Kebangsaan di malam hari adalah simbol. Jalan lurus panjang yang seolah menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Lampu-lampu LED menyinari jalur pedestrian, memberikan nuansa futuristik yang lembut di mata. Pada malam pergantian tahun, beberapa pengunjung tampak duduk di tepi jalur, berbincang pelan, menikmati momen tanpa kebisingan. Tidak ada pesta kembang api besar, tetapi ada keheningan yang bermakna. Di Sumbu Kebangsaan ini, IKN seolah ingin berkata, perubahan besar tidak selalu datang dengan gemuruh, kadang ia hadir dengan ketenangan. Dari Plaza Timur, langkah kita bergerak perlahan menuju kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP. Memasuki KIPP IKN, suasana malam semakin terasa khidmat. Disinilah pusat arah baru pemerintahan Indonesia akan dijalankan. Lampu jalan menyala simetris, rapi, dan terukur. Tidak ada kemacetan, tidak ada klakson bersahutan, yang terdengar hanyalah langkah kaki dan suara angin. Pada malam Natal dan Tahun Baru, pengamanan terlihat siaga namun bersahabat. Petugas berjaga di beberapa titik, memastikan setiap pengunjung merasa aman. Kamera pemantau bekerja dalam senyap, teknologi berpadu dengan ketenangan malam. Dari kejauhan, siluet bangunan-bangunan utama mulai terlihat jelas. Perjalanan kita lanjutkan menuju Istana Negara IKN. Dari kejauhan, Istana Garuda tampak megah dalam balutan cahaya malam. Sorot lampu menegaskan lekuk arsitektur burung Garuda, simbol kekuatan dan persatuan bangsa. Pada malam Natal dan Tahun Baru, kawasan sekitar istana tidak ramai oleh kerumunan, namun terasa sakral. Banyak pengunjung hanya berdiri, menatap bangunan itu dalam diam, seakan menyadari bahwa di tempat inilah keputusan-keputusan besar bangsa akan lahir. Lampu istana tidak menyilaukan, namun cukup untuk menegaskan wibawa. Di balik dinding-dinding itu, Indonesia sedang menulis bab baru sejarahnya. Tidak jauh dari sana, kita bergerak menuju Plaza Seremoni. Plaza Seremoni malam hari terasa lapang dan terbuka. Ruang besar ini dirancang untuk upacara kenegaraan, namun pada malam Natal dan Tahun Baru, ia berubah menjadi ruang refleksi. Beberapa keluarga berjalan bersama, anak-anak berlari kecil di bawah cahaya lampu taman. Ada rasa harapan di udara, harapan akan kota yang lebih manusiawi, lebih hijau, dan lebih tertata. Di sini, IKN tidak hanya soal bangunan, tetapi tentang mimpi.
Kita lalu menuruni jalur menuju Taman Kusuma Bangsa. Malam di taman ini terasa berbeda. Pepohonan tinggi berdiri sebagai penjaga sunyi, lampu-lampu taman tersembunyi di balik dedaunan menciptakan permainan cahaya dan bayangan. Pada malam Natal, suasana terasa lebih hening, seperti mengajak setiap orang untuk merenung. Sementara di malam Tahun Baru, beberapa pengunjung duduk menghitung detik pergantian waktu, bukan dengan teriakan, tetapi dengan doa dan harapan. Taman Kusuma Bangsa menjadi pengingat bahwa IKN dibangun dengan konsep kota hutan, bukan kota beton semata. Di hadapan kita, Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara berdiri dengan penuh wibawa. Sorotan lampu menegaskan bentuk Garuda raksasa yang membentangkan sayapnya, simbol kekuatan, perlindungan, dan persatuan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang udara, arsitektur istana terlihat sangat futuristik namun tetap membumi. Tidak berlebihan, tidak mencolok, tetapi tegas dan berkarakter. Lampu-lampu malam memantul di permukaan bangunan, menciptakan kesan megah yang tenang. Tidak ada hiruk-pikuk, yang ada hanyalah rasa hormat. Terlihat jelas bagaimana kawasan ini dirancang dengan keteraturan luar biasa. Jalan-jalan rapi, pencahayaan presisi, dan ruang terbuka yang memberi napas pada bangunan utama negara. Di malam hari, Istana Presiden IKN tidak terasa kaku, justru terasa hidup, seolah menjadi penjaga sunyi masa depan Indonesia. Dari ketinggian ini kita sadar, ini bukan sekadar istana, melainkan simbol lahirnya arah baru kepemimpinan nasional. Dari taman, kita menuju ke area hunian ASN IKN. Disinilah kehidupan mulai terasa lebih nyata. Lampu-lampu apartemen menyala satu persatu. Beberapa jendela terlihat terbuka, ada keluarga yang berkumpul, ada tawa kecil, ada kehidupan yang perlahan tumbuh. Pada malam Natal dan Tahun Baru, hunian ASN menjadi titik hangat di tengah kota yang masih bertumbuh. Tidak ramai, tetapi hidup. IKN mungkin belum sepenuhnya ramai, namun benih kehidupan sudah mulai ditanam. Drone bergerak menjauh dari istana, meluncur halus menuju bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat. Dan disinilah keajaiban visual itu terasa. Dari udara, bundaran ini tampak seperti poros cahaya di tengah hutan Kalimantan. Lampu-lampu melingkar membentuk garis geometris yang sempurna, seakan menjadi jantung yang memompa energi ke seluruh kawasan IKN. Suasana malam di sisi barat terasa sangat dramatis. Gelapnya alam berpadu dengan cahaya kota, menciptakan kontras yang begitu indah. Drone menurunkan ketinggian secara perlahan. Detail jalur pedestrian, taman, dan jalan kendaraan terlihat jelas. Semuanya tertata, bersih, dan modern. Tidak ramai, namun justru disitulah daya tariknya. Bundaran Sumbu Kebangsaan malam hari menghadirkan rasa damai. Tempat di mana teknologi dan alam tidak saling mengalahkan, melainkan saling melengkapi. Dari atas, kita bisa melihat bagaimana cahaya mengalir dari satu titik ke titik lain, seolah menggambarkan perjalanan bangsa dari masa lalu menuju masa depan. Ini bukan sekadar bundaran, ini adalah simbol arah, simbol pusat, simbol kebangsaan.